dengan semua aspek dan keunikan seri ini tuh belum ada bisa yang mencapai dan menggantikan Fullmetal Alchemist. Karena ini seri sesuai dengan seleranya orang barat. 4 alasan tadi menurutku, kenapa ini seri bisa dinilai segitu kerennya, segitu bagusnya, segitu epicnya, dan segitu emasnya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini aku mau bahas soal seri yang bertengger sangat amat lama di ranking satunya My Anime List, yang mana berarti bisa kita bilang disepakati oleh mayoritas otaku di seluruh muka bumi ini sebagai seri yang terbaik gitulah ya, bisa dibilang seperti itu. Kenapa bisa ini seri mendapat tahta nomor 1 selama bertahun-tahun lamanya? Semakin kemari mungkin bisa dibilang semakin tidak bersih, karena bisa dibilang ya fandomnya mulai kemari tuh mulai seperti Selim Bradley itu kan pride, kebanggaan. Nggak ngerti rasanya yang fandomnya tuh apa ya, kayak gengsinya tuh terlalu tinggi. Jadi semisal kalau ada seri yang mendekati atau bahkan udah menyusul, akan di-tackle gimana pun caranya supaya bisa turun. Aku nggak akan bahas soal itunya, tapi aku pengen bahas kenapa bisa ini seri dinobatkan sebagai seri yang mendapat rating overall bisa dibilang kayak 7 atau 8 ke atas. 1-10 tuh kebanyakan orang ngasih nilai minimal 7, maksimal 10. Apa sih alasannya kenapa bisa seperti ini? Silahkan di like, share, subscribe. Kalau kalian pengen bahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Fullmetal Alchemist, mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai senang berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Hagane no Renkin Jutsushi alias Fullmetal Alchemist, tentunya kita akan bahas yang Brotherhood ya, bukan yang versi 2003 nya tentunya. Dan beberapa bulan yang lalu setelah aku langganan Netflix, aku nonton ulang nih Fullmetal Alchemist Brotherhood. Dan di situ karena sudah berapa tahun lamanya gitu ya, dengan pemikiranku yang sekarang aku jadi menemukan oh ini alasannya gitu. Dulu ketika aku nonton aku suka, ya udah menurutku itu keren, bagus gitu aja gitu loh. Tapi nggak apa ya, belum bisa kayak menguraikan secara detail apa sih yang bikin ini seri segitu stand out-nya banget dari seri-seri kebanyakan lainnya. Alasan yang pertama, kenapa seri ini bisa nyampe di nomor 1? Ini akan langsung mematahkan semua pendapat kalian segala macam, soal kalian akan bilang karakternya keren, ceritanya dalam segala macam, itu nanti. Nomor 1 yang jelas banget itu adalah karena ini seri sesuai dengan seleranya orang barat. Kenapa aku bilang gitu? My Anime List itu dibuat dan bisa dibilang usersnya, penggunanya secara keseluruhan bisa dibilang kayak mayoritasnya memang adalah orang-orang Amerika. Dan seri ini itu sesuai sekali dengan taste-nya mereka. Kenapa aku bisa bilang gitu? Aku nggak bisa menjelaskan secara rinci banget. Ini feelingku pribadi. Kalau kalian itu nonton dan ngikutin TV shows atau TV seriesnya barat, kalian akan paham maksudku. TV show luar tuh kayak Prison Break, Game of Thrones, Walking Dead, Flash, Legends of Tomorrow, kayak gitu. Kalian akan paham gaya narasinya itu loh, itu persis banget, mirip banget dengan bagaimana Fullmetal Alchemist menceritakan segala macam konflik yang ada di ceritanya. Di Western TV shows itu kalian akan amat sangat jarang menemukan karakter yang punya kayak ambisi, punya sebuah mimpi yang aku pengen jadi Hokage, aku pengen jadi Raja Bajak Laut, aku pengen jadi Kaisar Sihir, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu. Kalian akan amat sangat jarang menemukan karakter utama di TV show barat itu yang punya ambisi seperti itu. Mereka itu biasanya terjebak dalam sebuah kondisi, mau tidak mau mereka harus mencapai tujuannya mereka supaya ya kehidupan mereka bisa lebih baik. Dan itulah yang terjadi dengan Fullmetal Alchemist. Itu menurutku sebuah faktor besar yang kelihatannya orang-orang itu jarang pertimbangkan. Alasan yang kedua, ini seri berbeda dalam segala aspeknya berbeda. Gaya narasi dari seri Fullmetal Alchemist ini tuh keren banget, epic banget menurutku. Penggambaran dunianya itu loh, bagaimana Hiromu Arakawa Sensei ngebangun cerita, nge-build up cerita dari yang pertamanya nggak ada apa-apa, kemudian muncul konflik satu, muncul konflik, dan semuanya tuh ada benang merahnya, semuanya ada garisnya yang menyatukan semuanya. Gaya narasi beliau, dimana akhirnya beliau mengungkapkan ada sebuah misteri yang akhirnya terbuka, ada sebuah twist yang akhirnya terungkap. Itu semua cara yang amat sangat berkelas untuk menghadirkan cerita yang sebenarnya kalau dibilang simple sebenarnya, ya kan, premisnya tuh sederhana gitu loh maksudku sebenarnya. Kayak ini ada si jahat yang pengen menguasai
menguasai dunia gitu, dia pengen menentang Tuhan, dan dia melakukan segimana caranya, melakukan semua kejahatan yang ada supaya bisa menaklukkan negara yang dia ciptakan sendiri memang untuk ditumbalkan. Kan sederhana itu gitu maksudku premisnya. Tapi cara mengemas dan menyampaikan ceritanya perlahan-lahan itu, per arc-nya itu keren banget menurutku. Tentu juga kita nggak lupa dengan karakternya luar biasa. Karakternya maksudku, alasan kedua kenapa seri ini begitu keren gitu maksudku ya, itu jelas karena karakternya. Pasti. Menurutku Fullmetal Alchemist sebuah cerita yang nggak muluk-muluk banget. Menghadirkan setiap karakter itu dengan proporsinya masing-masing. Semua punya perannya sendiri-sendiri. Si Edward sama Alphonse itu tidak dijadikan seorang karakter yang heroik sekali. Mereka semua punya sisi humanis. Mereka semua ditunjukkan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ini sesuatu yang jarang terjadi di karakter-karakter shonen lainnya. Nggak pernah ada ceritanya Naruto ragu, kelihatannya aku tidak bisa menjadi Hokage. Atau si Luffy, rasanya ngelawan Yonko terlalu susah, kelihatannya aku akan pulang aja ke kampung halamanku. Nggak ada kayak gitu. Tapi di Fullmetal Alchemist mereka ada keraguan seperti itu, sempat terjadi. Dan itu menurutku sangat humanis sekali, sangat manusia sekali, down to earth sekali. Dan yang terakhir adalah, entah kenapa, apakah ini cuma penilaianku pribadi ya, cuman menurutku Fullmetal Alchemist itu cerita yang amat sangat tertata, rapi sekali dari awal sampai akhir. Kalau aku ngeliat seri-seri lain, even maksudku Gintama gitu ya, seri yang aku sukai, aku bisa menilai, aku bisa ngerasain kalau ini tuh kadang sang mangaka itu sudah ngerti garis besar cerita akan seperti apa. Ending mungkin bahkan sudah mengerti akan seperti apa. Tapi cara untuk nge-bridge-nya, cara untuk menyambungkan dari cerita yang sekarang untuk ke endingnya, atau cerita yang sekarang untuk ke arc selanjutnya, ke chapter selanjutnya, itu kadang menurutku agak nggak konsisten. Tapi di Fullmetal Alchemist rasanya kayak tertata banget semuanya, segala aspeknya. Dan aku nggak menilai ini karena ceritanya udah selesai gitu, maksudnya animenya udah tamat, manganya udah tamat, jelas bisa bilang gitu. Enggak, aku sekarang aja maksudnya lagi maraton Rurouni Kenshin. Buat kalian yang nge-follow IG ku, maksudnya berapa kali aku snap gitu kan, Rurouni Kenshin. Aku nggak ngerti loh itu jalan ceritanya seperti apa. Meskipun itu udah tamat lama, dari tahun 90-an, aku nggak ngerti ceritanya seperti apa. Makanya baru sekarang aku coba ikutin, karena aku tertarik perkara persamuraian. Dan di situ aku aja bisa menilai kalau ceritanya pun nggak sekonsisten itu gitu loh maksudku. Nggak serapi itu, nggak setertata itu. Seperti halnya di Fullmetal Alchemist. Alasan yang ketiga, ini seri itu bisa dibilang breaking pada masanya. Amat sangat bikin shock, amat sangat bikin guncangan. Sampai sekarang kalau kalian cari di internet apa sih momen paling dark di anime, pasti akan muncul momennya si Nina yang diubah sama ayahnya bersatu dengan anjing peliharaannya untuk jadi Chimera. Sampai sekarang loh, maksudku ini sebuah seri yang lawas. Seiring waktu berjalan, berapa tahun berjalan, ini banyak banget momen-momen dark, momen-momen twisting yang ada di anime beragam seri. Tapi momen ini dari Fullmetal Alchemist akan selalu muncul. Selain itu, waktu di reveal si King Bradley itu ternyata adalah homunculus, rasanya itu juga momen yang breaking deh. Sebelum si Reiner sama Bertolt itu di reveal kalau mereka adalah Colossal sama Armor Titan gitu ya. Dan itu kan bisa dibilang salah satu twist dan reveal di seri animanga yang paling legenda lah ya, paling terkenal lah sampai sekarang. Tapi rasanya sebelum itu gitu rasaku, revealnya soal King Bradley ini yang paling breaking deh rasanya, yang paling legenda gitu deh, paling terkenal. Karena dari awal kita rasanya nggak akan punya kecurigaan apapun dengan orang ini, dengan si Daisoto ini, si Führer ini. Gini, kalau kita lihat dari seri-seri lain gitu ya, kakek-kakek yang punya kekuatan super atau bapak-bapak punya kekuatan super itu, secara tampilan aja, seenggaknya, itu kalau nggak sangar banget, aneh banget tampilannya. Tapi kan si Bradley ini kan enggak gitu maksudnya. Ini tampilan Pak Lurah dan Pak Camat di daerah kalian gitu maksudku. Seorang PNS biasa, keriput di wajahnya, kumisnya tebel, pakai seragam, dan rambutnya klinis, nggak menunjukkan sama sekali kalau ini bakal menjadi orang yang berbahaya. Tapi ternyata maksudnya diungkap kalau ini orang homunculus, dan kalau udah pegang pedang, mematikan sekali. Dan Kenja no Ishii juga sih maksudnya. Konsep soal harus mengorbankan begitu banyak manusia demi menciptakan item magical ini, si batu bertuah ini, itu menurutku sebuah konsep yang kala itu loh ya, kala itu bukan sekarang, kala itu ketika manganya masih terbit, masih jalan dan animenya juga masih rilis, sebuah konsep yang membagongkan sekali gitu. Ini seri
dibilang dark banget ya enggak gitu kan. Shonen bukan seinen gitu maksudnya. Tapi ada sebuah konsep cerita, ada unsur cerita yang dimasukkan yang amat sangat gelap, amat sangat berat. Harus membantai segitu banyak manusia, seakan-akan nyawa manusia itu nggak berharga apa-apa demi menciptakan Kenja no Ishini tadi. Dan itu juga satu hal lain menurutku yang bikin seri ini cukup breaking. Dan yang terakhir adalah, silakan sih gimana kalian berpendapat ya, cuma menurutku pribadi ini seri tidak tergantikan dari aspek apapun gitu maksudku ya. Dalam mungkin kalau dibilang mendekati itu ada sebenarnya AOT itu maksudnya dari narasinya, dari gaya ceritanya, dari misterinya, dari twistnya, sebenarnya dapat gitu. Cuman di endingnya doang sih ya maksudnya. Meskipun aku bilang sebenarnya jelek banget ya enggak, bagus ya enggak gitu maksudnya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri endingnya tuh terlalu aneh aja gitu. Endingnya tuh terlalu tidak sesuai. Kayak yang tadi aku bilang tidak konsisten gitu loh. Kayak seakan-akan nggak tertata dengan apa yang pengen dibuat sama mangakannya. Setiap seri itu punya warnanya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Ada pembeda satu sama lain. Dan di Full Metal Alchemist, semua aspeknya itu belum ada yang bisa menggantikan, belum ada yang bisa ngejar menurutku pribadi. Meskipun seri misteri, meskipun seri shonen, dengan semua aspek dan keunikan seri ini tuh belum ada bisa yang mencapai dan menggantikan Full Metal Alchemist. Dan itu menurutku 4 alasan kenapa ini seri bisa mendapat segitu banyak rating tinggi gitu ya. Nyampe di ranking 1 itu kan karena banyak orang yang menilai bagus gitu kan, dapat rating tinggi, makanya bisa nyampe di nomor 1. Perkara kemudian bertahta selama bertahun-tahun lamanya itu kan ya kayak tadi aku bilang gitu, mungkin ada dalam prakteknya, ada cara-cara yang nggak bersih. Ya itulah dinamika fandom anime, rasaku seperti itu meskipun sebenarnya toxic gitu. Cuman sebelum sampai ke sana, 4 alasan tadi menurutku kenapa ini seri bisa dinilai segitu kerennya, segitu bagusnya, segitu epicnya, dan segitu emasnya. Jadi itu untuk konten kali ini, gimana menurut kalian? Setuju nggak setuju? Punya pendapat lain? Silakan kita diskusi aja sama-sama di kolom komentar. Oke? Silakan di like videonya kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterashai minasan.